Malam itu, Rian baru saja selesai merapikan barang dagangannya di warung kecil milik keluarganya. Waktu menunjukkan pukul 23.30, suasana desa tempatnya tinggal sangat sepi, hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang tertiup angin. Saat hendak menutup pintu warung, dia mendengar sesuatu, suara langkah kaki. Langkah itu terdengar berat, seperti beberapa orang sedang mengangkat sesuatu yang besar dan berat. Siapa yang masih berkeliaran selarut ini? Gumamnya dalam hati. Dia mengintip dari celah pintu, matanya menyisir jalanan desa yang hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu jalan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terus terdengar, semakin dekat. Bulu kuduknya mulai berdiri ketika suara kayu berderit menyusul langkah kaki itu, seperti suara kayu tua yang dipikul dan bergesekan satu sama lain. Rian menahan napas. Suara itu lewat tepat di depan warungnya, namun ketika dia mengintip lebih dalam, tetap tidak ada apa-apa. Tok, tok, tok. Sebuah suara mengetuk pintu warung dari luar. Jantung Rian berdegup kencang. Siapa? Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, Rian membuka pintu perlahan. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi yang membuatnya semakin takut adalah tidak ada siapapun di luar. Jalanan sepi, kosong, dan dingin. Saat dia hendak menutup pintu kembali, telinganya menangkap suara samar, bisikan pelan yang berasal dari kegelapan malam. Akan ada yang pergi malam ini. Rian menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya desiran angin yang lewat di antara pepohonan. Jantungnya berdetak makin cepat. Tanpa pikir panjang, dia menutup pintu dan mengunci warung rapat-rapat. Dia tidak tahu malam itu adalah awal dari teror yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Rian masih merasa gelisah. Malam sebelumnya terlalu aneh untuk dianggap sebagai hal biasa. Ia ingin menceritakan kejadian itu kepada seseorang, tetapi takut dianggap berlebihan. Saat membuka warung, seorang pelanggan pertama datang, Pak Darto, lelaki tua yang sudah lama tinggal di desa itu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya masih tajam dan penuh pengalaman. "Kau kenapa, Ri? Wajahmu pucat," tanya Pak Darto sambil menyeruput kopi. Rian ragu sejenak sebelum akhirnya bercerita tentang suara langkah kaki dan ketukan misterius yang ia alami tadi malam. Pak Darto menghentikan tegukannya. Ia memandang Rian dengan ekspresi serius. "Kau dengar suara itu juga?" tanyanya dengan nada pelan. Rian mengerutkan kening. "Maksudnya juga?" Pak Darto meletakkan cangkir kopinya dan berbisik. Beberapa orang di desa ini pernah mengalaminya. Suara langkah kaki, kayu berderit, lalu ketukan di rumah mereka. Dan tahu apa yang terjadi setelahnya? Rian menelan ludah. "Apa?" Pak Darto menghela napas panjang sebelum berkata. Salah satu warga meninggal keesokan harinya. Darah Rian seperti membeku. Ingatannya kembali ke bisikan yang ia dengar tadi malam. Akan ada yang pergi malam ini. Jangan bilang kalau itu ada hubungannya dengan kematian seseorang. Suara Rian bergetar. Pak Darto mengangguk pelan. Beberapa orang yang pernah mendengar suara itu bercerita kalau mereka merasa ada sesuatu yang lewat di depan rumah mereka. Tapi mereka tidak bisa melihatnya. Rian menggigit bibir. Ia mencoba menyangkal, tetapi bagian dalam hatinya tahu ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Baru saja ia ingin bertanya lebih lanjut, suara tangisan tiba-tiba terdengar dari ujung jalan. Seorang ibu berlari sambil menangis, diikuti oleh beberapa warga lainnya. Pak Darto langsung berdiri. "Astaga, jangan-jangan..." Rian dan beberapa warga lainnya
segera mengikuti arah suara itu. Di salah satu rumah, mereka menemukan seorang lelaki tua, Pak Surip, tergeletak kaku di tempat tidurnya, meninggal dalam tidurnya. Rian merasakan tubuhnya melemas, pikirannya kacau. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah suara misterius tadi malam memang pertanda kematian? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, teror itu baru saja dimulai. Rian berdiri terpaku di depan rumah Pak Surip, menatap tubuh kaku lelaki tua itu yang sudah ditutupi kain putih. Para warga berkerumun, beberapa menangis, sementara yang lain berbisik-bisik dengan ekspresi cemas. Pak Darto menepuk bahu Rian pelan. "Sekarang kau mengerti, kan?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Rian menelan ludah. Ingatannya kembali ke suara bisikan tadi malam. Akan ada yang pergi malam ini. Apakah suara itu benar-benar pertanda kematian? Ia ingin menganggap semua ini hanya kebetulan, tapi firasatnya mengatakan sebaliknya. Kematian Pak Surip terasa terlalu janggal, terlalu bertepatan dengan kejadian aneh yang ia alami semalam. Saat itu, suara seorang wanita tua membuatnya tersadar. "Keranda itu datang lagi," ucap Bu Mirah. Seorang janda tua yang dikenal suka melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa warga menoleh dengan wajah ketakutan. "Sudah 3 kali aku mendengar suara itu bulan ini. Dan setiap kali muncul, besoknya selalu ada yang meninggal," lanjutnya dengan suara bergetar. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. "Tapi kita tidak pernah melihat kerandanya," sela salah satu warga. Bu Mirah menggeleng pelan. "Itu karena kita memang tidak bisa melihatnya. Hanya yang dipilih yang bisa mendengar dan merasakan kehadirannya." Rian merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Jika yang dikatakan Bu Mirah benar, maka apakah dia yang dipilih? Seketika, Rian merasa ada yang tidak beres. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat, namun kehadirannya begitu nyata. Dan ketakutannya semakin menjadi ketika pandangan Bu Mirah beralih padanya. Tatapannya dalam dan tajam, seakan bisa melihat sesuatu di balik tubuhnya. "Kau," suara Bu Mirah melemah. "Aku harap kau siap, Nak. Sebab kalau kau sudah mendengar suara itu sekali, kau akan mendengarnya lagi dan lagi." Rian merasakan tubuhnya merinding. Ia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, malam-malamnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rian mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin pikirannya dihantui rasa takut. Kata-kata Bu Mirah terus terngiang di kepalanya. "Kalau kau sudah mendengar suara itu sekali, kau akan mendengarnya lagi dan lagi." Jam di dinding menunjukkan pukul 23.45. Desa sudah sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Rian duduk di kamarnya, mencoba membaca buku agar pikirannya teralihkan. Namun, tiba-tiba, tok, 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 ketukan itu datang lagi. Darah Rian langsung berdesir. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya imajinasinya. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti seseorang yang mengetuk dengan sangat hati-hati. Tok, 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 jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, berharap suara itu berhenti. Namun, alih-alih mereda, suara lain justru ikut terdengar. Suara langkah kaki berat, sama seperti yang ia dengar malam sebelumnya. Dan yang paling membuatnya bergidik ngeri, ada suara kayu berderit, seperti sesuatu yang dipikul dan bergesekan. Keranda itu, peluh dingin, membasahi tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi temannya. Namun, sinyal mendadak hilang. Suara itu semakin dekat.
Rian menutup mulutnya rapat-rapat agar napasnya tidak terdengar. Matanya melirik ke arah jendela, tetapi ia tidak berani menyingkap tirai. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di balik tirai jendelanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dada Rian terasa sesak. Ia ingin berlari, ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, terdengar suara pelan dari luar. Sudah waktunya. Rian membeku. Ia tidak tahu suara siapa itu, tapi yang pasti malam ini bukan sekadar kebetulan. Dan esok pagi ia akan tahu bahwa seseorang di desa kembali meninggal dunia. Pagi harinya, kabar duka kembali mengguncang desa. Seorang warga, Pak Joyo, ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya. Warga kembali bergunjing. Ini sudah 2 kematian dalam 2 malam berturut-turut. Rian semakin yakin ini bukan kebetulan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Saat warga sibuk berkumpul di rumah duka, Bu Mirah datang menghampiri Rian dengan wajah serius. "Kau dengar suaranya lagi kan?" tanyanya pelan. Rian menelan ludah. "Iya, Bu. Bahkan aku melihat bayangan seseorang di jendela kamarku." Bu Mirah menghela napas panjang. "Aku tahu ini akan terjadi. Kau harus menemui seseorang. Hanya dia yang bisa menjelaskan semuanya." Rian mengernyit. "Siapa?" "Pak Karsa." Nama itu terdengar asing bagi Rian. Ia tidak pernah mendengar siapapun menyebutnya sebelumnya. Dia sudah lama tidak keluar rumah. Banyak yang bilang dia sudah gila karena terlalu sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Tapi, kalau ada yang tahu soal keranda gaib itu, dialah orangnya. Jelas Bu Mirah. Tanpa pikir panjang, Rian mengikuti Bu Mirah menuju rumah Pak Karsa. Rumah itu terletak di ujung desa, tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Bangunannya tua, dindingnya kusam, dan halaman dipenuhi ilalang tinggi. Bu Mirah mengetuk pintu pelan. "Kak Karsa, ini aku Mirah. Ada sesuatu yang harus kau ketahui." Beberapa saat kemudian, suara rantai berderit terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit, menampilkan sepasang mata tua yang penuh keriput. "Kau bawa anak ini ke sini karena dia sudah mendengar suara itu?" Suara Pak Karsa serak dan berat. Bu Mirah mengangguk. Dia sudah 2 kali mendengarnya. Pak Karsa memandangi Rian dalam-dalam sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Saat melangkah ke dalam, Rian merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Rumah itu berbau kayu tua dan dupa yang sudah lama padam. Pak Karsa duduk di kursi reyotnya, menatap Rian dengan sorot mata tajam. "Kau harus bersiap, Nak," katanya perlahan. "Sekali kau mendengar keranda itu, kau tidak akan pernah bisa lepas darinya." Rian merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. "Apa maksudnya, Kek?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karsa menghela napas panjang. "Itu bukan sekadar suara. Itu adalah tanda bahwa kematian telah memilih seseorang di dekatmu." Rian menelan ludah. "Jadi, aku bisa tahu siapa yang akan mati selanjutnya?" Pak Karsa menggeleng. "Tidak sejelas itu, tapi ada satu hal yang pasti." Ia menatap Rian dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Jika kau terus mendengar suara itu, suatu hari nanti, keranda itu akan datang menjemputmu." Rian menelan ludah. Kata-kata Pak Karsa terus terngiang di kepalanya. "Jika kau terus mendengar suara itu, suatu hari nanti, keranda itu akan datang menjemputmu." Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah cerita lama, sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Namun, 2 kematian dalam 2 malam terakhir tidak bisa dianggap kebetulan. "Tidak ada cara untuk menghindarinya, Kek." Suara Rian bergetar. Pak Karsa menghela napas panjang. "Sudah banyak orang yang mencoba, Nak. Mereka berpikir bisa mengabaikannya, bersembunyi, bahkan pindah dari desa ini. Tapi
tak ada satupun yang berhasil. Keranda itu bukan hanya pertanda kematian, ia adalah bagian dari kutukan yang telah ada di desa ini selama ratusan tahun. Rian merasa tengkuknya meremang. Ia tak berani bertanya lebih jauh, tapi Pak Karsa melanjutkan. Dulu, ada seorang dukun sakti yang dihukum mati oleh warga desa karena dianggap menggunakan ilmu hitam. Sebelum dieksekusi, dia bersumpah bahwa rohnya akan kembali membawa kematian bagi mereka yang membiarkan keturunannya mati. Rian terdiam. Pak Karsa menatapnya tajam. Setiap kali keranda itu terdengar, seseorang akan mati. Dan kalau kau terus mendengarnya, bukan tak mungkin kau yang berikutnya. Rian ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini semua hanyalah kebetulan. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini nyata. Bu Mirah menepuk bahunya pelan. Rian, kau harus waspada. Jangan abaikan tanda-tandanya. Pak Karsa mengangguk. Dengar baik-baik, nak. Malam nanti, kalau kau mendengar suara itu lagi, jangan sekali-kali membuka pintu atau melihat keluar jendela. Tak peduli seberapa penasaran atau takutnya kau, tetap diam di tempat. Kalau kau melanggar, kau bisa jadi bagian dari mereka. Rian merinding. Ia tak tahu apa yang lebih menakutkan, kenyataan bahwa kematian bisa ia dengar sebelum terjadi, atau kemungkinan bahwa dirinya sendiri yang akan menjadi korban berikutnya. Saat ia melangkah keluar dari rumah Pak Karsa, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Malam itu, Rian duduk di kamarnya dengan perasaan gelisah. Kata-kata Pak Karsa terus terngiang di benaknya. Kalau kau mendengar suara itu lagi, jangan sekali-kali membuka pintu atau melihat keluar jendela. Jam dinding menunjukkan pukul 23.30. Desa sudah sunyi. Angin malam bertiup pelan, menggerakkan dedaunan di luar jendela. Rian mencoba menenangkan pikirannya, tapi firasat buruk terus mengganggunya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengintainya dari kegelapan. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Napas Rian tercekat. Tubuhnya langsung membeku di tempat. Suara itu terdengar lebih pelan dari sebelumnya, tapi jelas berasal dari depan rumahnya. Tok, tok, tok. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. Di luar, terdengar sesuatu menyeret kayu, seperti suara keranda yang dipikul seseorang. Rian memejamkan matanya erat-erat. Ia ingat peringatan Pak Karsa. Jangan melihat keluar, jangan membuka pintu. Namun, tiba-tiba, Rian, tolong aku. Suara itu membuatnya tersentak. Itu suara ibunya. Rian membuka matanya lebar-lebar. Suara ibunya terdengar lirih dari luar pintu, seakan sedang ketakutan. Rian, buka pintunya. Tolong. Jantungnya berdegup semakin kencang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ibunya tidak mungkin berada di luar malam-malam begini. Ia tidur di kamar sebelah. Rian, jangan biarkan aku mati di luar. Suaranya semakin putus asa, seakan benar-benar dalam bahaya. Tangannya mulai gemetar. Ia ingin berlari ke pintu dan membukanya. Tapi di saat yang sama, nalurinya mengatakan, jangan lakukan itu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu berubah menjadi lebih keras. Lalu, terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Tarikan napas berat tepat di balik pintu. Rian tak berani bergerak. Lalu, sesuatu menghantam pintunya keras dari luar. Brak! Rian terlonjak. Napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara itu menghilang. Hanya ada keheningan yang menyesakan. Setelah beberapa saat, Rian memberanikan diri mengintip ke bawah pintu. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah bayangan besar berdiri diam di depan pintunya, tidak bergerak.
Rian menahan napas. Jantungnya berdegup kencang saat ia menatap bayangan besar yang berdiri diam di depan pintunya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi keberadaannya begitu nyata. Napas berat terdengar dari balik pintu, seolah sesuatu sedang mengintai di balik kayu tipis itu. Rian ingin menjauh, tapi rasa takut membuatnya tetap diam di tempat. Ia hanya bisa mengawasi celah di bawah pintu, berharap makhluk itu pergi. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan itu mulai bergerak. Perlahan, sangat perlahan, sampai sesuatu menyelinap masuk melalui celah pintu. Sepasang jari pucat, panjang, dan berkerut seperti tangan mayat. Rian tersentak. Matanya melebar saat jari-jari itu merayap masuk, meraba-raba lantai seperti mencari sesuatu. "Rian, bukalah pintunya." Suara itu terdengar pelan, hampir berbisik, tapi Rian bisa merasakan getaran mengerikan di dalamnya. Ia merangkak mundur, menahan diri agar tidak menjerit. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jari-jari itu terus bergerak, merayap mendekat. Rian tahu, jika ia tetap di sini, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dengan keberanian yang tersisa, ia melompat ke tempat tidur dan menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ia menggigit bibir, menahan napas, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Namun, suara di luar semakin mendesak. Tok, tok, tok. Ketukan itu berubah menjadi hantaman. Brak, brak. Seluruh pintu bergetar hebat, seolah makhluk di luar sana berusaha menerobos masuk. Rian mencengkeram selimutnya erat-erat, tubuhnya menggigil ketakutan. Lalu, tiba-tiba, hening. Tidak ada suara, tidak ada ketukan, hanya keheningan yang begitu menyesakan. Rian tetap diam, tidak berani bergerak. Ia menunggu 1 menit, 2 menit, 10 menit, hingga akhirnya rasa kantuk dan lelah menguasai tubuhnya. Ia tertidur, masih dengan ketakutan yang menyelimuti. Namun, di saat ia terlelap, sebuah suara pelan berbisik di dekat telinganya. "Kami akan datang lagi." Pagi datang dengan langit mendung. Rian terbangun dengan tubuh lemas dan kepala pening. Apakah yang terjadi semalam hanya mimpi? Namun, ketika ia menoleh ke pintu, darahnya langsung berdesir. Celah di bawah pintunya penuh dengan bekas cakaran. Napasnya tercekat. Itu bukan mimpi. Sesuatu memang benar-benar mencoba masuk ke kamarnya tadi malam. Ketakutan mulai menyerangnya lagi. Apakah ia masih aman di rumah ini? Pikirannya terus berkecamuk saat ia melangkah keluar kamar. Ia melihat ibunya sedang menyiapkan sarapan di dapur. Terlihat seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Rian menelan ludah. "Bu, semalam ibu keluar rumah kan?" Ibunya mengernyit. "Apa maksudmu? Semalaman ibu tidur di kamar." Digri. Jadi suara yang ia dengar mengetuk pintu bukan ibunya? Jantung Rian berdebar semakin cepat. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi takut malah dianggap berhalusinasi. Akhirnya, ia memilih diam. Namun, pikirannya terus dihantui pertanyaan. Apakah malam ini suara itu akan datang lagi? Siang itu, Rian memutuskan kembali menemui Pak Karsa. Ia merasa hanya kakek tua itu yang bisa membantunya. Namun, sesampainya di rumah Pak Karsa, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Pintu rumah Pak Karsa terbuka, dan kakek itu tidak terlihat dimanapun. Rian melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu berantakan, seperti baru saja terjadi pergulatan hebat. Di lantai, ada sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Jejak kaki penuh tanah mengarah ke dalam rumah, tetapi tidak ada jejak yang keluar. Seolah sesuatu masuk ke rumah ini dan tidak pernah pergi. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Terlambat, mereka sudah mengambilnya. Rian menoleh cepat. Di sudut ruangan, Bu Mirah berdiri dengan wajah pucat.
Matanya menatap kosong ke arah lantai. Tubuhnya gemetar. Rian mendekat, mencoba mengguncang tubuh wanita itu. "Bu Mirah, apa yang terjadi?" Bu Mirah menoleh perlahan. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya berbisik dengan suara parau. "Malam ini mereka akan datang lagi. Dan kali ini kau yang mereka cari." Rian merasakan darahnya membeku. Mereka akan datang lagi. Dan kali ini aku yang mereka cari. Bu Mirah masih berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya menatap kosong, tubuhnya gemetar. Seolah kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya bukan berasal darinya sendiri. "Bu Mirah, apa maksud ibu?" tanya Rian dengan suara bergetar. Wanita itu tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi ngeri. "Pergi dari sini, Rian. Pergi sebelum malam tiba. Jangan sampai kau bernasib sama seperti yang lain." Rian merasa lututnya melemas. "Pak Karsa, sudah diambil. Apakah aku akan menjadi korban berikutnya?" Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Bu Mirah mendekat dan mencengkeram tangannya kuat-kuat. "Dengar, nak, jika suara itu datang lagi malam ini, kau harus melawan. Jangan hanya diam." "Lawan? Bagaimana caranya?" Rian benar-benar kebingungan. Bu Mirah menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, tapi mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu. Kau harus mencari cara." Tawa itu pelan, dalam, dan mengerikan. Rian langsung menarik tangannya dari gagang pintu. Ia kini yakin itu bukan ibunya. Ketukan di pintu semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara seretan kayu. Keranda itu ada di depan rumahnya. Tubuh Rian semakin gemetar. Dadanya naik turun cepat. Ia berusaha berpikir jernih. Apa yang harus ia lakukan? Di luar, suara ibunya masih memohon. "Rian, tolong nak, ibu kedinginan." Tapi di sela-sela suara ibunya, tawa itu semakin jelas. "Hehehehe." Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Gagang pintu berputar pelan. Klik, Rian menahan napas. Pintunya tidak terkunci. Perlahan, pintu mulai terbuka. Celahnya semakin melebar. Dan Rian melihatnya. Sebuah tangan kurus, pucat, dan bersisik mencengkeram pintu dari luar. Tangannya bukan tangan manusia. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan tajam. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, dari celah pintu yang semakin terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sosok tinggi kurus dengan kain kafan compang-camping, matanya hitam legam, tersenyum ke arahnya. Makhluk itu berdiri di depan keranda, dan di dalam keranda itu ada tubuh Pak Karsa yang membusuk dengan mata melotot menatap Rian. "Rian!" Makhluk itu memanggil namanya. Rian menjerit dan langsung menendang pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu menutup kembali dan Rian buru-buru menguncinya. Namun suara di luar semakin liar. Brak! Brak! Pintu digedor kuat-kuat. Kemudian suara seretan kayu terdengar menjauh. Samar-samar diiringi suara tawa yang perlahan menghilang. Rian terduduk di lantai, masih gemetar hebat. Mereka belum berhasil membawanya malam ini, tapi mereka belum menyerah. Rian masih duduk di lantai, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mereka pergi untuk sementara. Namun, satu hal yang ia sadari, mereka tidak akan berhenti. Malam ini ia selamat, tapi bagaimana dengan besok? Lusa? Apa mereka akan terus datang sampai akhirnya mereka berhasil membawanya? Tidak, Rian tidak bisa hanya menunggu. Ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Rian kembali menemui Bu Mirah. Rumah Pak Karsa masih kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan kakek tua itu. Saat Rian mengetuk pintu rumah Bu Mirah, wanita itu membukanya dengan wajah lelah dan mata sembab. Seolah ia tidak tidur semalaman. "Kau masih hidup?" tanya Bu Mirah dengan suara serak. Rian mengangguk
lalu menjelaskan semua kejadian semalam. Bu Mirah menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Suara Rian terdengar putus asa. Bu Mirah terdiam sejenak, lalu berbisik. Ada satu cara, tapi kau harus siap menghadapi risikonya. Apapun akan aku lakukan, Bu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Bu Mirah menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, kita harus mencari tahu siapa yang memulai semua ini dan mengakhiri kutukan mereka. Rian menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lari lagi. Bu Mirah membawa Rian ke bagian paling tua dari desa. Di sana, tersembunyi di balik rimbunan pohon beringin, berdiri sebuah bangunan tua yang hampir runtuh, bekas rumah kepala desa zaman dahulu. Kutukan ini dimulai dari sini, kata Bu Mirah dengan suara pelan. Rian menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh di sekitarnya. Bu Mirah melanjutkan, dulu ada seorang lelaki kaya bernama Ki Waskita. Ia dihormati, tapi juga ditakuti. Ia terkenal sebagai orang yang suka bermain ilmu hitam. Ilmu hitam? Rian mengulang dengan suara bergetar. Bu Mirah mengangguk. Ki Waskita punya satu kebiasaan mengerikan. Ia sering menculik orang yang ia anggap bermasalah, lalu mengorbankan mereka dalam ritualnya. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Apa hubungannya dengan keranda itu? Bu Mirah menatapnya dengan mata tajam. Orang-orang yang diculik oleh Ki Waskita, mereka tidak pernah ditemukan. Rian merasa tenggorokannya mengering. Mereka bilang, arwah orang-orang yang menjadi korban Ki Waskita tidak bisa tenang. Mereka berubah menjadi makhluk haus jiwa dan mereka menggunakan keranda itu untuk mencari korban baru. Jantung Rian berdegup kencang. Jadi, mereka memilihku sebagai korban berikutnya? Bu Mirah mengangguk pelan. Karena kau sudah melihat mereka, mereka tidak akan berhenti sampai kau ikut bersama mereka. Rian mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku harus mengakhiri ini. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil nyawaku. Bu Mirah menatapnya dengan khawatir. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tempat ini dan membakar keranda itu. Rian menelan ludah. Lalu di mana keranda itu sekarang? Bu Mirah menggigit bibirnya sebelum menjawab dengan suara pelan. Di pemakaman tua, tempat Ki Waskita dimakamkan. Rian merasakan darahnya membeku. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Rian dan Bu Mirah berjalan menuju pemakaman tua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis melayang di antara nisan-nisan berlumut. Pemakaman ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bisik Bu Mirah. Dan di sanalah makam Ki Waskita berada. Rian mengangguk, berusaha menenangkan detak jantungnya yang semakin kencang. Di tangannya, ia menggenggam botol bensin dan korek api, senjata terakhir mereka untuk mengakhiri teror ini. Langkah mereka berhenti di depan sebuah makam besar yang terlihat lebih tua dari yang lain. Batu nisannya retak dan di atasnya berdiri sebuah keranda kayu tua yang tampak busuk dan dipenuhi ukiran aneh. Keranda itu masih di sini. Suara bisikan halus tiba-tiba terdengar di telinga Rian. Rian, matanya membelalak. Itu suara Pak Karsa. Ia melihat sekeliling, tapi yang ada hanya makam-makam tua dan kabut yang semakin tebal. Jangan dengarkan suara mereka, ujar Bu Mirah tegas. Kita harus segera membakar keranda ini sebelum mereka datang. Rian mengangguk cepat, lalu membuka tutup botol bensin dan menyiramkan isinya ke atas keranda. Namun, sebelum ia bisa menyalakan korek api, "Hei!" jeritan panjang menggema di seluruh pemakaman.
Dari dalam tanah, tangan-tangan busuk mencuat ke permukaan. Wajah-wajah mengerikan dengan mata kosong mulai muncul dari balik nisan. Mereka datang. Bu Mira menjerit, "Rian, cepat bakar!" Tangan Rian gemetar saat ia menyalakan korek api. Api kecil itu menari-nari di ujung batang korek, satu-satunya harapan mereka. Tapi tiba-tiba, braka! Keranda itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya, sesosok tubuh membusuk bangkit perlahan, matanya kosong dan mulutnya menganga lebar seakan berusaha menelan kegelapan malam. Kiwaskita bangkit dari kuburnya. Rian nyaris kehilangan akal sehatnya. Namun, di saat tubuh itu melompat ke arahnya, ia langsung melemparkan korek api ke keranda yang telah disiram bensin. Wush! Api membesar, menyambar kayu lapuk dan mayat-mayat yang mencoba keluar dari tanah. Jeritan menggema di seluruh pemakaman. Arwah-arwah yang tersiksa mulai menghilang satu persatu, seiring api yang melahap keranda hingga menjadi abu. Kiwaskita menjerit terakhir kalinya sebelum tubuhnya runtuh menjadi debu hitam yang diterbangkan angin malam. Lalu, tiba-tiba, hening. Tidak ada lagi suara jeritan, tidak ada lagi bisikan, hanya suara api yang perlahan meredup. Bu Mira mengusap air matanya. Kita berhasil. Mereka akhirnya pergi. Rian terduduk lemas. Semua sudah berakhir. Atau belum? Pemakaman tua itu kini sepi. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi tangan-tangan busuk yang mencuat dari dalam tanah. Hanya ada abu hitam yang berserakan di atas makam Kiwaskita, sisa dari keranda yang telah terbakar habis. Rian masih terduduk lemas, napasnya tersengal. Apa ini benar-benar sudah berakhir? Bu Mira menatapnya dengan sorot mata penuh kelegaan. Mereka sudah pergi, Rian. Kau selamat. Rian mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya masih tersisa sedikit ketakutan. Mereka berdua lalu meninggalkan pemakaman, melangkah melewati nisan-nisan tua yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Saat mereka mencapai gerbang pemakaman, Rian menoleh untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada bayangan atau sosok misterius yang mengintai. Ia menghela napas lega. Akhirnya, semua sudah berakhir. Beberapa bulan kemudian, Rian telah kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia kembali bekerja, dan kejadian mengerikan itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalunya. Namun, suatu malam ia terbangun karena suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tidak, itu tidak mungkin. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah pintu dan mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara tertawa pelan dari belakangnya. Hehehehehe. Rian membeku. Suara itu, dengan tubuh gemetar, ia menoleh perlahan. Di cermin di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Sosok berjubah hitam dengan mata kosong. Tersenyum ke arahnya. Dan di belakang sosok itu, sebuah keranda tua masih utuh, seakan menunggu seseorang untuk masuk ke dalamnya. Teror itu belum benar-benar berakhir.